Please subscribe. Nya, gue rasa kayak kita harus dukung, kita harus percaya ke mereka lah, dukung bahwa apa namanya sekarang katanya Exco juga dilibatkan, 14 Exco punya vote dan mayoritas pilih dia. Jadi pilih pelatih timnas itu kan tergantung satu budget itu penting. Oke, jadi kalau lu ambil top tier nggak bisa bayar, simple itu. Yang gue dengar bahkan pemain kayak Haipingka sama Borongkosai kemahalan. Oke. Jadi kita lihat yang di bawah itu bukan berarti jelek. Lu lihat aja contoh Saudi lah. Hafre. Nama John Hartman belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah publik sepak bola Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, gaung nama pelatih asal Inggris tersebut bahkan telah menyebar luas hingga ke kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Perhatian besar ini muncul seiring dengan kabar bahwa John Hartman disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Kursi pelatih yang saat ini kosong membuat setiap nama yang dikaitkan dengan timnas langsung menyita perhatian. Terlebih jika sosok tersebut memiliki rekam jejak internasional yang mentereng. Meski hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI, berbagai laporan menyebutkan bahwa proses negosiasi antara kedua belah pihak telah berjalan dengan sangat positif. Bahkan, Hartman dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan PSSI dan kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum dirinya diperkenalkan secara resmi kepada publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Jika kabar ini benar, maka Indonesia akan kembali mempercayakan proyek besar sepak bola nasional kepada pelatih asing dengan pengalaman kelas dunia. John Hartman bukan nama sembarangan. Ia dikenal luas sebagai sosok yang berhasil membawa timnas Kanada mencetak sejarah, baik di level regional maupun internasional. Namun di tengah antusiasme tersebut, perhatian publik kini mengarah pada satu topik yang tak kalah menarik, yaitu soal bayaran atau gaji yang bakal diterima John Hartman jika resmi menukangi Timnas Indonesia. Isu gaji ini tidak hanya menjadi pembicaraan di Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan media-media Asia Tenggara. Salah satunya datang dari media ternama Malaysia, New Straits Times, yang secara khusus mengulas detail kontrak yang disiapkan PSSI untuk pelatih asal Inggris tersebut. Dalam laporannya, New Straits Times menyebutkan bahwa PSSI menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun berikutnya. Skema kontrak ini menunjukkan bahwa PSSI memiliki rencana jangka menengah hingga panjang bersama John Hartman, bukan sekadar proyek singkat. Yang paling menyita perhatian tentu saja adalah nilai kontrak. Dalam laporan tersebut, John Hartman disebut akan menerima bayaran sebesar Rp192.000 Malaysia per bulan. Jika dikonversikan, angka tersebut setara dengan sekitar $40.000 Amerika Serikat atau kurang lebih Rp671 juta setiap bulan. Sebuah angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran pelatih tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Dengan nominal tersebut, John Hartman berpotensi menjadi salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di ASEAN. Hal ini tentu memunculkan beragam reaksi dari publik, mulai dari rasa optimisme hingga ekspektasi tinggi terhadap prestasi Timnas Indonesia ke depan. Bagi sebagian pihak, gaji besar dianggap sepadan jika dibarengi dengan kualitas, pengalaman, serta hasil nyata di lapangan. Terlebih, John Hartman dikenal sebagai pelatih yang memiliki visi kuat dalam membangun tim nasional. Tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga fondasi jangka panjang. Namun menariknya, meskipun berpotensi masuk jajaran pelatih dengan bayaran tertinggi di Asia Tenggara, gaji John Hartman ternyata masih belum mampu melampaui bayaran pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, yakni Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah meninggalkan jejak kuat di sepak bola Indonesia, dilaporkan menerima gaji sekitar $1,5 juta Amerika Serikat per tahun. Jika dihitung per bulan, angka tersebut mencapai sekitar $125.000 Amerika Serikat atau hampir 3 kali lipat dari bayaran yang disebut akan diterima John Hartman. Perbandingan ini pun menjadi bahan diskusi menarik di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagian menilai bahwa meskipun gaji Hartman lebih kecil, bukan berarti kualitas dan kontribusinya nanti akan berada di bawah Shin Tae-yong. Sebaliknya, ada pula yang beranggapan bahwa besarnya gaji Shin Tae-yong mencerminkan peran besar serta pencapaian yang telah ia torehkan bersama Timnas Indonesia.
Kini, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu kejelasan resmi dari PSSI. Apakah John Hartman benar-benar akan menjadi nahkoda baru Timnas Indonesia? Dan jika iya, mampukah ia menjawab ekspektasi besar yang datang bersama gaji ratusan juta rupiah setiap bulan? Satu hal yang pasti, jika John Hartman resmi diperkenalkan, maka babak baru perjalanan Timnas Indonesia akan segera dimulai. Babak yang penuh harapan, tantangan, serta tuntutan untuk membawa sepak bola Indonesia lebih jauh di level Asia dan dunia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.